Kehidupan bergereja kita itu ditentukan dari seberapa kita memahami gereja itu sendiri, seperti apa sejatinya dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai gereja Tuhan. Cara pandang dan cara melihat kita tentang gereja itu menentukan bagaimana kita bergereja, bagaimana cara hidup kita bergereja. Kita memasuki bulan Juni dengan tema baru yaitu Church Life atau kehidupan gereja. Sudah siap untuk menerima pesan pagi hari ini? Mari keluarkan catatan saudara. Kita punya culture dalam gereja ini bahwa setiap kali khotbah, saudara keluarkan catatan untuk mencatat setiap apa yang dibagikan. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ada My Church Life dan kehidupan bergereja saya. Saya berdoa supaya setiap saudara pada saat saudara hadir pada ibadah pagi hari ini terbuka dan menangkap sesuatu esensi yang penting tentang kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja kita itu ditentukan dari seberapa kita memahami gereja itu sendiri, seperti apa sejatinya dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai gereja Tuhan. Cara pandang dan cara melihat kita tentang gereja itu menentukan bagaimana kita bergereja, bagaimana cara hidup kita bergereja. Jadi setiap pengetahuan yang kita terima, referensi-referensi yang kita punya selama ini di kepala kita, itu menentukan cara kita bergereja. Pada waktu awal saya bertobat, saya hanya memahami bahwa gereja itu hanyalah tempat ibadah orang Kristen. Di mana setiap minggunya orang datang beribadah dan mencari Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, lalu ada pendeta yang khotbah, lalu dengar khotbah, lalu memberi persembahan, lalu angkat tangan terima berkat Tuhan lalu pulang. Di awal pertobatan itu yang ada di kepala saya. Lalu di fase berikutnya di dalam kehidupan kerohanian saya mulai tertanam di dalam sebuah gereja lokal, saya mulai terlibat di dalam kelompok sel atau yang disebut dengan, kalau di sini itu di GKS bicara tentang home. Lalu saya mulai terlibat dalam pelayanan, saya mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja Tuhan. Dan di titik itu, di fase itu, itulah yang saya ketahui tentang gereja. Makanya itu yang saya lakukan. Lalu di fase berikutnya di dalam kerohanian saya, Tuhan mendorong saya untuk memulai sebuah gereja ini, lalu dia menyikapkan
sisi yang lain atau perspektif yang lain tentang gereja. Jadi ada hal-hal yang Tuhan bukakan buat saya pribadi tentang gereja, melebihi daripada sekedar rumah ibadah, melebihi daripada sekedar tempat atau wadah di mana saya bisa melayani Tuhan di situ. Kalau boleh disebut kata wadah. Atau tempat di mana boleh saya hadir setiap minggunya. Bahkan saya berkomsel, saya punya kelompok rohani di situ yang ada bersama dengan saya. Tetapi Tuhan bukakan pada saat gereja ini ada bahwa church is a spiritual family and church is a spiritual home. Jadi gereja itu adalah keluarga rohani kita semua dan adalah rumah rohani kita semua. Sangat sedikit buat orang yang baru lahir baru, mereka punya pikiran atau cara pandang bahwa gereja itu adalah keluarga rohani saya. No, sangat sedikit. Dan bahkan kebanyakan kalau pada saat orang lahir baru tidak di dalam sebuah gereja yang mengajarkan atau memberikan perspektif gereja itu sesungguhnya, maka dipikirnya adalah ya gereja cuma rumah ibadah gitu. Makanya gak heran kalau kita masih punya mindset dan cara berpikir atau cara pandang seperti itu, setelah ibadah selesai ya sudah selesai. Karena ya ibadah, kita datang hanya untuk ibadah. Tapi kalau kita punya cara berpikir yang lain bahwa gereja itu adalah keluarga rohani, ada rumah rohani. Berarti setiap hari Minggu pada saat saya pulang, datang ibadah, saya sedang pulang tuh ke rumah rohani saya sedang ketemu dengan keluarga rohani saya. You get the point? Padahal kita tahu bahwa kalau bayi lahir aja, itu bayi harus lahir sejatinya, harus lahir di dalam sebuah keluarga yang mengasihi dia, merawat dia, dan harus tinggal di dalam sebuah rumah. Betul apa betul? Sejatinya ya, saya nggak bilang bahwa hari-hari ini mungkin keadaan udah makin menggila bahwa ada bayi yang orang tuanya nggak tahu di mana, juga mungkin nggak lahir atau tumbuh besar di dalam rumah. Tapi saya mau katakan sejatinya seorang anak itu lahir di dalam keluarga dan hidup di dalam rumah. Bukan di jalanan. Nah, beribadah saja dengan kita benar-benar hidup sebagai keluarga rohani di dalam rumah rohani adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Beribadah saja dengan kita hidup bersama-sama bersama dengan keluarga rohani dan di dalam rumah rohani ada dua hal yang berbeda. Jadi kita bisa saja kita beribadah tapi belum tentu gereja ini adalah rumah rohani saudara loh. You get the point? Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ada perspektif atau cara pikir atau cara pandang kita yang belum diselaraskan sehingga kita melihat bahwa ya udah aku datang ibadah di The Hall aja di Pentasiti gitu. Padahal sejatinya bahwa gereja itu adalah keluarga rohani dan rumah rohani. Coba ngomong kanan kirimu, kamu adalah keluarga rohani saya. Dan kalau kita miss hal ini, maka kita kehilangan ada begitu banyak hal yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita di dalam rumahnya. Nah, apa sih yang kita terima, yang benar-benar kita terima ketika kita benar tertanam di dalam gereja lokal sebagai keluarga rohani dan rumah rohani kita. Yang pertama adalah order. Saudara catat ini, order. Order ini bukan order pesanan. Mas, saya order nasi goreng. No. Order ini adalah keteraturan, ketertiban, atau harmoni. Gereja yang kuat dan sehat adalah gereja yang tertata rapi, ada order, ada keteraturan, ada ketertiban di situ. Sama seperti keluarga, rumah tangga. Kalau rumah tangga yang kuat dan sehat pasti punya order di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Bukan chaotic, bukan kekacauan. Ada orang-orang tertentu yang datang dan berkata bahwa pastor nggak tahu ya, saya dibesarkan di dalam rumah yang kacau balau, chaotic. Artinya ada hal-hal yang tidak teratur di dalam rumah itu, tidak ada keteraturan, tidak ada ketertiban. Lawan dari order adalah disorder, kekacauan, kebingungan. Dan kita harus tahu bahwa God is God of order. Katakan amin. Tuhan adalah Tuhan atas keteraturan.
Firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 33 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Dia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Seperti yang berlaku di dalam semua jemaat Allah. Jemaat Allah ini kalau ada kata jemaat di dalam Bible artinya gereja, gereja Allah. Di dalam TPT dikatakan for God is God of harmony, not confusion. As is the pattern in all the churches of God's holy believers. Karena Tuhan adalah Tuhan yang harmonis, bukan kebingungan seperti pola di semua gereja Tuhan yang percaya, orang percaya yang kudus. Artinya keteraturan itu ada di dalam pola rumah Tuhan. Di dalam keluarga rohani. Di dalam rumah rohani. Keteraturan itu sebuah pola Tuhan. Nah, Yesus adalah kepala gereja, kita semua adalah tubuhnya. Dan kalau kepalanya in order berarti tubuhnya dia akan buat jadi in order. Ada keteraturan. Katakan amin. Kalau kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus di situ, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita in order. Teratur, tertib. Dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Saudara pernah gak melihat atau gak tahu punya pengalaman saudara datang ke rumah saudara kah atau di kamar saudara, itu lagi berantakan semua. Pada saat saudara lihat itu, saudara rasanya udah gatel tangannya, kayaknya gue udah mau beresin nih. So you put everything in order. Kenapa? Karena mungkin di kamar ada sendok, ada piring, ada mangkok di situ, yang mana seharusnya tempatnya bukan di situ. You get the point? Di situ ada baju bekas lah, ada kotak sepatu lah, ada segala macam ada di situ. Bahkan mungkin sepedamu juga ada di dalam kamar lah. Segala sesuatu yang harusnya tempatnya nggak di situ ada di situ. Jadi makanya pada saat kita datang di situ, what a mess. Kacau banget di rumah. Punya pengalaman begitu nggak? Berantakan semua. Atau saudara lagi beres-beres rumah saudara, pas datang saudara di garasi. Kenapa ada gelas di garasi? Harusnya gelas kan ada di dapur posisinya. Jadi semuanya tuh nggak in order, jadi kacau di situ. Nah, Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk put everything in order. Katakan amin. Kalau kita kembali ke awal penciptaan, di mana pada waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tuh menciptakan bumi dengan penuh keteraturan di situ. There is harmony di situ, ada keteraturan, ada ketertiban di situ. Sampai satu waktu manusia jatuh di dalam dosa, kekacauan terjadi, disorder terjadi di situ. You get the point? Sampai Yesus datang 2000 tahun yang lalu dan dia lakukan, dia put everything back to the order seperti halnya pada awal penciptaan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Manusia tadinya karena dosa jadi disorder atau out of order. Saudara pernah lihat nggak kalau saudara lagi pergi ke ke public space atau public space gitu ya, ada mall atau apa, terus ada saudara pergi ke toilet dan saudara lihat di wastafelnya out of order. Saudara pergi ke urinalnya di situ out of order. Saudara pergi mau klosetnya out of order. Pernah pengalaman seperti itu? Atau saudara lagi mau naik eskalatornya mati dan di situ ditempelin I'm sorry for your inconvenience, out of order. Saudara naik lagi liftnya nggak jalan, out of order. Kenapa? Karena lagi nggak berfungsi, lagi rusak. Nah, hidup saudara dan saya itu kacau balau dan rusak karena dosa. Dan Yesus datang untuk membuat segala sesuatu yang kacau itu to back into His order. Sehingga hidup kita kembali berfungsi. Bukan hidup di dalam kekacauan. Yang mengerti katakan amin. Kita waktu sebelum percaya dan mengenal Yesus, mungkin hidup kita penuh dengan kacau balau. Datang dari keluarga yang kacau balau mungkin. Dan kekacau balauan itu berdampak dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini gak jadi in order gitu. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Dan menempatkan kita back to the order.
Ada order di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada order di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tadi hubungan kita hubungan kacau. Hubungan kita sebelumnya dengan Tuhan tuh kacau banget. Aku jauh dari Tuhan, aku udah gak pernah ke gereja, aku gak pernah ibadah, aku kacau. Tapi pada saat saudara tertanam di dalam rumah Tuhan, dia akan kembalikan semuanya itu. Ada order di dalam pernikahan. Tadi aku tahu pernikahan kacau balau. Ada order di dalam hubungan saudara satu dengan lainnya, dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara. Ada order di dalam bisnis, pekerjaan, di dalam karir, tadinya kacau balau. Ada order di dalam keuangan, ada order di dalam parenting, ada order di dalam pelayanan. Dan iblis berusaha terus menerus dalam kehidupan kita untuk membuat hidup kita yang tadinya kacau untuk tetap stay di dalam kekacauan itu. You get the point? Atau kita yang hidupnya sudah punya order, dia akan berusaha untuk membuat kita kembali untuk hidupnya di dalam disorder. Atau out of order. Saudara tahu apa artinya definisi tertipu? Tadi saya waktu lagi sebelum ibadah saya dapat tentang ini kata tertipu. Kamu tahu nggak apa artinya tertipu? Tertipu itu pada saat ada suara kebenaran yang disuarakan kepada kita, tetapi kita lebih memilih untuk percaya kepada kebohongan yang datang dalam kehidupan kita. Itu adalah definisi tertipu. Dan banyak dari kita anak-anak Tuhan lebih memilih untuk percaya kepada kebohongan yang iblis sedang katakan dalam kehidupan kita daripada kebenaran firman Tuhan. Bukankah ini suatu hal yang menyedihkan? You get the point? Minggu lalu Pastor Leo bilang bahwa Tuhan itu selalu benar dan firman Tuhannya gak pernah salah. Kita katakan amin. Ini basic buat kita semua. Kalau saudara udah gak percaya bahwa Tuhan itu selalu benar, maka iman saudara fondasinya pasti akan goyang. Kalau saudara gak percaya bahwa firman Tuhan yang dikatakan itu adalah selalu benar firman Tuhan, maka fondasi kerohanian pasti akan goyang. But when we believe, dan kita punya fondasi yang teguh. Pada saat ada suara lain berkata tentang sesuatu hidup kita mau pilih percaya yang mana? Kita harus percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita. Adalah sebuah kebohongan bahwa kalau iblis mengatakan bahwa lu udah hancur, masa lalu lu udah kacau balau, lu gak punya masa depan lagi. That's a lie. You get the point? Karena sesungguhnya sejatinya pada saat kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan kerjakan sesuatu di hidup kita, untuk put everything in order, maka kita akan lihat hidup kita akan jadi benar. Katakan amin. Peace is the result of order. Damai sejahtera itu adalah hasil dari keteraturan. Dengan kata lain, kalau kita nggak punya peace dalam kehidupan kita, artinya ada sesuatu yang tidak teratur dalam kehidupan kita. Nah, pada saat Tuhan hendak menyelaraskan, pada saat Tuhan waktu hendak put everything in order, kita sekali lagi pertanyaan saya, kita mau menolaknya atau kita mau mengizinkannya? Pada saat kita izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pelan-pelan akan ditata kembali oleh Tuhan. Katakan amin. Satu kali, kondisi kaki saya nggak ada keadaan baik. Jadi ini kaki sakit, kaku gitu ya, berasa ya. Kok kayaknya kram mulu, terus otot betis saya juga kayaknya kram terus. Lalu saya bilang, waduh ini nggak tahan nih. Saya bilang saya mau panggil tukang urut langganan saya. Lalu pada saat dia mulai mengurut kaki saya, dia bilang, waduh Pak, kakinya keras banget pakai kayu Pak. Karena udah lama nggak diurut kan. Waktu dia mulai ngurut, nggak usah ditanya sakitnya. Wow, wah, udah teriak-teriak aja diurut. Tenang Pak, tenang, diurut, aduh, diurut terus. Sampai sekian lama, baru begitu udah uratnya enak, tempat yang tadinya sakit, secara ajaibnya hilang lo sakitnya. Saudara pernah pengalaman begitu enggak? Pada saat lagi diurut, sebenarnya urut tuh apa sih? Sedang meletakkan semua urat-uratmu tuh in order. Bahasa kerennya begitu, urut tuh begitu.
Jadi pada saat ada saudara kesleo lah, ada yang gak enak. Pada saat diurut, sedangkan sebenarnya sedang mengembalikan posisi urat-urat itu pada tempatnya. Pada saat dia tidak pada tempatnya gak enak itu. Tapi pada saat diurut sakit. Tapi pada saat saudara izinkan itu, beberapa saat kemudian apa yang tadinya sakit, kok jadi enak ya. Gak berasa lagi sakit. Selesai dari urut, kaki jadi enak, kaki jadi enteng. You get the point? Ini pilihan saudara. Saudara mau tetap hidup di dalam kekacauan yang tidak membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu, dengan segala kesakitannya dan segala tipuan yang musuh kerjakan, atau saudara izinkan Tuhan yang mungkin pada saat sedang bekerja dalam kehidupanmu, saudara mengalami kesakitan pada saat saudara di put in order oleh Tuhan. Tapi pada saat saudara you let God kerjakan itu dalam kehidupanmu, dalam waktu yang tidak terlalu lama saudara akan lihat pada saat saudara biarkan diri saudara di put in order sama Tuhan. Everything will be fine. Yang mengerti katakan amin. Order bisa terjadi ketika ada kebenaran dinyatakan. Kalau tidak ada kebenaran di situ terjadi kekacauan. Makanya kita punya tanggung jawab. Terutama kita yang sudah berkeluarga tentunya. Kita harus punya order di dalam keluarga kita. Harus ada keteraturan dalam hidup kita. Harus ada kebenaran dalam hidup kita. Kalau tidak ada kebenaran itu terjadi kekacauan. Contohnya paling gampang. Anak remajamu sedang lagi pengen pergi sama temennya. Kalau kita punya keteraturan, okay, you can go. Pastikan bahwa handphonemu all open, WhatsAppmu nyala. Katakan paling lambat jam 9:30 malam, kamu udah harus hadir pulang ke rumah. That's an order. Tapi kalau di rumah itu bilang, ya udah lu mau pulang silakan, ya udah mama atau papa nggak kunci rumah ya, kamu mau pulang tinggal masuk aja. Nggak ada ordernya. Ya kekacauan terjadi. Bisa pulang jam 2, pulang jam 3. Bisa nggak pulang juga mamanya nggak tahu. There is no order di situ. Yang terjadi apa? Kekacauan. You get the point? Nggak ada kebenaran di situ. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang punya order, put in order, maka ada kebenaran di situ. Katakan amin. Yang kedua adalah growth. Di dalam rumah Tuhan ada pertumbuhan. Di dalam gereja yang kuat dan sehat, membangun lingkungan dan ekosistem di mana setiap kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Gereja yang kuat dan sehat pasti mendorong pertumbuhan. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini di dalam bahasa Indonesia masa kininya. Mereka seperti pohon yang ditanam di dalam rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita, pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau dan segar. Di dalam New King James dikatakan, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Mereka yang tertanam di dalam rumah Tuhan akan bertumbuh subur di pelataran Allah kita. Mereka akan tetap berbuah pada usia tua, mereka akan segar dan berkembang. Tertanam di dalam rumah Tuhan membuat kita bertumbuh subur. Katakan amin. Tetap menghasilkan buah, tetap berbuah sampai masa tua. Tetap hijau dan tetap segar. Itu janji Tuhan buat setiap kita yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Saya katakan tadi kalau kita tidak tertanam di dalam sebuah gereja lokal, kita akan kehilangan janji Tuhan akan hal ini. Saudara harus bedakan antara kita bertumbuh besar di gereja dan kita bertumbuh besar bersama dengan gereja. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus bedakan antara kita bertumbuh besar di gereja dengan kita bertumbuh dewasa bersama dengan gereja. Kita mungkin punya pengalaman karena dari kecil kita udah dibawa ke sekolah minggu sama orang tua kita, lalu ibadah. Puji Tuhan untuk itu.
Tapi kita harus bisa bedakan antara kita bertumbuh besar di gereja. Di sini gereja udah 13 tahun. Jadi ada anak-anak Stargy atau anak-anak Aero Kids yang dulunya masih bayi, sekarang mereka udah remaja. Itu udah bertumbuh besar di dalam gereja. My point is bukan hanya bertumbuh besar di gereja, tapi kita bertumbuh dewasa enggak di dalam gereja bersama dengan gereja. Itu bisa terjadi pada saat kita tertanam sungguh-sungguh tap in di dalam kehidupan yang ada di dalam gereja. Kalau ada orang yang, pastor aku udah di dalam gereja udah sekian tahun tapi aku kok nggak bertumbuh-tumbuh nih. Kok bisa ya nggak sama dengan apa yang pastor bagikan? Saya mau kata ada dua hal. Hal yang pertama, gerejanya mungkin nggak menciptakan lingkungan di mana saudara bisa mengalami pertumbuhan di situ. Contohnya misalnya, jika setiap kali di gereja hanya diberikan makanan yang susu terus. Firman Tuhan kasih susu terus. Ya lama-lama gak bertumbuh jemaatnya. Gak dikasih makanan solid, gak dikasih makanan keras. Atau gak ada budaya pemuritan di dalam gereja itu. Saudara datang ibadah gak dimuridkan. Orang gak di value, orang hubungan gak pernah di value. Pokoknya saudara hadir, udah selesai. Gak ada lingkungan untuk orang mengalami pertumbuhan. Gereja yang hanya fokus misalnya dengan jumlah kehadiran, gereja yang berfokus cuma pelayanan saja, tapi nggak pernah memikirkan bagaimana pertumbuhan kedewasaan jemaatnya. Itu satu. Kedua, kalau pertama gerejanya, nah pertanyaan kedua, jemaatnya sendiri gimana? Kalau gerejanya punya lingkungan yang mendorong pertumbuhan, kitanya nih, jemaatnya mau nggak tertanam di dalam gereja itu? Apakah dia menarik diri dan mengisolasi diri dia? Atau dia mau meleburkan diri dia di situ? Atau dia tidak mau menjadi bagian dalam kehidupan gereja itu? Dia tidak mau membangun hubungan dengan gereja itu? Tidak mau dimuridkan dan berpikir bahwa ibadah saja cukup. Yang mengerti maksud saya katakan amin. So there is two things. Nah kita harus melihat kalau di dalam gereja ini yang mendorong setiap kita membangun semua atmosfer, semua orang bisa mengalami pertumbuhan. There's no point orang saudara bertahun-tahun di sini tapi saudara nggak bertumbuh. Tapi kita mau setiap saudara bertumbuh, mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Pastor tahu dari mana saya mengalami pertumbuhan? Salah satu tanda yang paling jelas kalau saudara mengalami pertumbuhan, hidup saudara menghasilkan buah. Saudara pada saat saudara proses mengalami pertumbuhan, your life will be changed. Hidup saudara berubah. Coba bayangin ya, kalau tanaman tunas, dia bertumbuh besar, berubah kan? Gak ada orang yang dari tunas tiba-tiba jadi pohon besar tanpa perubahan. No. Berubah bentuknya aja itu udah namanya perubahan. Jadi orang yang tertanam dengan betul pasti berubah hidupnya. Dan tujuan goal akhirnya adalah hidup kita berbuah. You get the point? Yang ketiga, yang terakhir. Oh tadi yang pertama apa tadi? Order. Yang kedua, ada growth. Yang ketiga adalah covering. Gereja yang kuat dan sehat itu menyediakan covering. Covering itu tudung. Saudara bayangkan kalau kita bisa berjalan di siang hari tanpa ada tudung di kepala kita. Atau kita berjalan di hari hujan tanpa ada tudung. Covering. Mungkin banyak yang tidak memperhatikan bahwa ada ya namanya covering ya. Atau berapa pentingnya covering di dalam kehidupan kita. Kalau kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal yang kuat dan sehat, kita berada di bawah tudung daripada gereja lokal. Nah tudung itu bicara tentang proteksi, tudung itu bisa bicara tentang perlindungan, tudung itu bisa bicara tentang grace, tudung itu bisa bicara tentang blessing. Tudung itu bisa bicara tentang pimpinan, arahan, hikmat. Bicara tentang urapan yang ada di dalam rumah itu. Di dalam Bible ada satu kisah di mana anak bungsu yang hilang. The prodigal son. Kita sama-sama tahu kisah ini kan kisah pertobatan gitu ya. Anak bungsu yang hilang, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dan
Dia kembali setelah hidupnya kacau balau. Tetapi dari kisah ini kita juga bisa belajar mengenai tudung, bicara tentang covering. Kita baca ya di Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Perhatikan kata pergi ke negeri yang jauh. Jadi dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dia pergi meninggalkan covering dari bapaknya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di rumah itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Saudara perhatikan ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Wow, kata menyadari keadaannya itu penting loh. Sadar bahwa keadaannya ini udah gak sama seperti pada waktu dulu. Artinya kekacauan sudah masuk dalam kehidupannya. Dia mulai menyadari, dia ngomong begini, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan sekali lagi, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Berlimpah-limpah itu bukan pas-pasan, bukan sekedarnya, bukan sekedar cukup, berlimpah-limpah. Di dalam covering ada penyediaan, ada blessingnya Tuhan. Ada order, ada keteraturan, ada ketertiban. Sehingga hamba-hamba bapaknya aja berkelimpahan makanannya. Wow. Bukan kekacauan atau chaotic seperti yang dialami oleh si anak itu. Pertanyaan saya begini. Pada saat si anak itu dia ada di dalam rumah bapaknya, dia mengalami segala kelimpahan, betul? Dia mengalami semua kelimpahan apa yang disediakan di dalam rumah itu. Dan pada saat dia memilih keluar dan berpikir bahwa di luar rumah bapaknya ada satu hal lain yang lebih menarik. Yang jauh daripada apa yang disediakan di rumah bapaknya. Tipuan itu terjadi di situ. Dan pada akhirnya dia mengalami kekacauan di dalam kehidupannya. Saya menyambung dengan apa yang F. Nancy bagikan 2 minggu lalu tentang accountable life. Di dalam covering ada namanya accountability life. Ada accountable life. Nah, jebakan musuh adalah pada saat kita berpikir bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita gak perlu punya hidup yang accountable. Gue mau sendiri aja lah. Mendingan gue jangan deket-deket sama gereja. Kenapa? Nanti kehidupan pribadi gue terekspos. Nah, itu tipuannya di situ justru. Pada saat Tuhan sedang put you in order, dan saudara ditipu oleh musuh, saudara berpikir bahwa, janganlah, nanti gereja tahu hidup gue, nanti gue diusik-usik. Berarti saudara memilih untuk punya hidup yang tidak accountable. Padahal kalau kita izinkan Tuhan itu, yes, siapa di sini yang gak punya hidup masa lalu? Semua juga punya masa lalu. Mungkin ada yang baik, ada yang setengah berantakan, ada yang benar-benar berantakan. That's fine. Dan Tuhan juga gak pernah ingat masa lalu kita. Kita aja terus inget-inget terus. Coba ngomong karena lu aja yang sering inget-inget terus. Betul gak? Pada saat Tuhan ingin put us in order, dia izinkan hidup kita untuk di situ. Kita gak bisa menyalahkan masa lalu, kenapa kok hidup gue begini, kenapa gue... sudah, apapun itu, saya percaya bahwa Allah terus bekerja dalam hidupmu itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup. Pada saat saudara mengalami sesuatu, kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni orangnya. Tuhan aku gak sanggup, memang kita pasti gak sanggup, makanya kita butuh Tuhan. Kalau kita sanggup untuk mengampuni orang lain tanpa Yesus, ya gak perlu Yesus lah. Betul gak sih?
Tapi karena kita nggak sanggup untuk ngampuni orang, dan kita nggak sanggup untuk berdamai dengan masa lalu kita, dengan diri kita sendiri, makanya kita butuh Yesus. Pada saat kita terima Yesus, menerima kehidupannya dan Dia izinkan kita, izinkan itu bekerja dalam kehidupan. Jangan sampai berpikir bahwa tanpa hidup tanpa accountability, fine. No way. Di dalam Bible kita disebut sebagai anak. Anak itu pertanggungjawabannya kepada siapa sih? Kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Betul? Di dalam Bible anak Tuhan itu disebut juga domba. Betul? Nah kalau bicara tentang domba, pertanggungjawaban domba ini kepada siapa sebetulnya sih? Kepada gembalanya. Di dalam Bible kita disebut tubuh Kristus, tubuh, bagian dari tubuh. Nah bagian dari tubuh, pertanggungjawaban kita kepada siapa sih? Kepalanya. Maka adalah sebuah tipuan besar kalau kita berpikir bahwa kita nggak perlu punya hidup yang accountable. Kita nggak bisa sendirian. Tanpa covering kita hidup kita sendirian. Maka tadi saya katakan bahwa anak itu apa? Di dalam keluarga. Anak tuh nggak ada yang sendirian. Kecuali anak itu habis lahir dia ditaruh di rumah orang, di tangga, dia lalu ditinggal pergi. Seperti yang terjadi kegilaan hari-hari ini. Enggak, anak itu punya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Domba itu nggak bisa hidup sendirian. Kalau kita udah ngerti, domba, kita nih domba, kita nggak bisa hidup sendirian. Domba itu selalu berkelompok. Kalau domba sendirian, domba jadi tersesat jalannya. Betul. Karena firman Tuhan katakan pada saat ada domba yang sendirian dia tersesat, si gembala mesti datang ke sana. Gendong dia, bawa dia kembali ke dalam kelompoknya. Tubuh itu nggak bisa sendirian. Saudara bayangkan kalau ada bagian tubuh kita yang terlepas dari tubuhnya, apa yang terjadi? Kengerian. Di dunia nyata mungkin kita jarang lihat. Tapi kalau ada bagian tubuh yang lepas dari kita, apa yang terjadi? Kematian ada di situ. You get the point? Covering bicara tentang gereja secara korporat melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Di Ibrani 13 ayat 17 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan gini. Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat. Sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kelak mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi jangan berpikir bahwa enak dong kalau gitu gue jadi pemimpin. Gue bisa lakukan semau gue. Enggak ada ceritanya. Pemimpin juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Firman Tuhan katakan. You get the point? Karena itu hormat dan taatlah mereka selalu. Supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan sukacita. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal, itu tidak akan membawa berkat bagi kita. Wow! Ayat ini relevan banget. Artinya kalau kita ingin dipimpin, kita berada di bawah covering seseorang, lu jangan nyusahin gembala lu dan pemimpinmu dong. Kira-kira ayatnya kan bunyinya begitu ya. Kok bisa ya? Iya, 2000 tahun lalu udah tahu tuh. Kejadiannya bakal terjadi. Pada saat kita bisa belajar untuk ikutin flow yang terjadi. Hormat, ada ketaatan di situ. Maka pemimpin kita bisa melaksanakan tugas mereka dengan sukacita. Bukan dengan kesal. Kalau kesal, yang rugi bukan gembalanya, bukan pemimpinnya. Saudara sendiri yang akan merasa mengalami kerugian, gak ada benefitnya. You get the point? Be responsive dalam the message-nya to your pastoral leaders. Jadi responsif terhadap para pemimpin pengembalaanmu. Dengarlah nasihat mereka. Mereka waspada terhadap kondisi hidupmu dan di bawah pengawasan ketatnya Tuhan. Berkontribusi pada kegembiraan kepemimpinan mereka. Bukan yang melelahkan dan menyusahkan. Mengapa kamu ingin mempersulit mereka? Wow. Bicara tentang covering. Bicara tentang seberapa kita izinkan orang bicara dalam kehidupan kita.
Siapa yang berbicara dalam kehidupan kita? Oh, Pastor, Tuhan langsung berfirman sama saya secara pribadi. Ya. Pertanyaannya, orangnya siapa? Karena kalau kita izinkan seseorang berbicara dalam kehidupan kita, orang itu akan melatih kita, membangun kita, mengkoreksi hidup kita, menasehati hidup kita, memuridkan kita, memimpin kita, memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Dan GKI sebagai papan membangun budaya itu, supaya kita izinkan orang berbicara dalam kehidupanmu. You get the point? Saya melihat begini, di Indonesia khususnya ya, banyak orang percaya yang gak terbiasa bahwa ada orang di atas mereka yang berbicara dalam kehidupan mereka. Khususnya dalam hal kerohanian. Oh, kalau di kantor ya mau gak mau lah, bos ngomong masa gue gak mau dengerin. No, saya gak bilang gitu. Maksud saya adalah apakah saudara mengizinkan seseorang dalam kehidupan berbicara pribadi dalam kehidupanmu. Yang membentuk saudara, yang menasihati saudara, membangun kehidupan saudara. Saudara jangan berpikir bahwa aku suka lo dengar khotbahnya dia, aku suka lo dengar YouTube-nya dia, aku suka lo baca bukunya. Bukan berarti gak sama sekali, gak sama dengan seperti kita berada di dalam covering dari orang itu. There's no point. Kita harus izinkan orang untuk berbicara dalam kehidupan kita. Kita punya covering. Saya punya bapak rohani, saya punya mentor yang berbicara, saya punya pemimpin yang menjadi tudung saya, yang berbicara apa saja sama saya. Dan saya izinkan dia berbicara dalam hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan katakan begini, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam TPT dikatakan, dedicate your children to God and point them in the way that they should go, and the values they have learned from you will be with them for life. Persembahkan anak-anakmu kepada Tuhan dan tunjukkan kepada mereka jalan yang harusnya mereka tempuh, dan nilai-nilai yang mereka pelajari daripada kamu itu akan menyertai mereka seumur hidup mereka. Ayat ini bicara tentang manusia kepada manusia, bukan Tuhan kepada manusia. Pertanyaan saya adalah seperti ini, kalau firman Tuhan ini katakan, siapa yang mendidik kita, siapa yang mengajar kita, siapa yang menuntun kita, siapa yang melatih kita, siapa mereka yang menunjukkan jalan di mana kita seharusnya kita tempuh di situ, siapa yang menambahkan nilai di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai masa tua pun kita gak bisa lupa akan nilai-nilai itu. Saudara jawab pertanyaan saya. Kalau kita gak berada di dalam sebuah covering di mana kita boleh izinkan orang berbicara dalam kehidupan kita, kita sesungguhnya kita berada di dalam luar covering itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita bisa menemukan ini, berarti kita berada di dalam under covering seseorang. Atau bicara tentang corporate under covering daripada gereja. Katakan amin. Kesimpulannya, saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Order, growth, and covering. Ini janji Tuhan buat setiap kita yang ada di dalam, tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Kejadian 2 ayat 41 sampai 47, ayat-ayat terakhir nih. Ini adalah pola gereja. Gaya hidup gereja itu harusnya kayak gini. Pastor Leo kemarin minggu lalu katakan bahwa bedakan antara model sama pola. Model itu semua model potongan baju kita bisa modelnya macam-macam hari-hari ini. Tapi polanya harus sesuai dengan tubuh kita. No point kalau kita bicara modelnya bajunya bagus banget tapi polanya gak cocok sama kita. Entah itu kebesaran, entah itu kesempitan. Jadi pola yang harus kita kejar. Ini polanya. Kejadian 2 ayat 41 sampai ayat 47 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga mereka. Perhatikan kata mereka. Oke? Mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Saya mau siap kita aktif ya pada saat ada kata mereka, sama-sama dibaca ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah dan disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat tadi apa bacanya? Mereka. Mereka itu jamak. Bukan saya, enggak ada. Atau dia, enggak ada. Mereka, jamak. Pola gereja itu enggak pernah sendirian. Gereja itu mereka. Mereka itu siapa? Ini loh, kita loh. Mereka. Kita semua. Gak pernah single individu disebut gereja. Mereka. Saya berdoa, saya tutup dengan, kalau kita mengerti ini kata mereka, artinya I cannot be alone. Dan kita gak pernah didesain untuk sendirian. Never. Kita gak pernah didesain sendirian. Tetapi kita didesain untuk selalu bersama-sama. Ingat tadi anak, ingat tadi domba, ingat tadi tubuh. Saya berdoa bahwa setiap kita pada pagi hari ini dibukakan sesuatu, bahwa kita melihat bahwa hey, aku ini gak pernah diciptakan untuk sendirian. I have to be in the house of the Lord. I have to be in my spiritual house yang Tuhan telah tetapkan. So, saya mau encourage saudara, seberapapun saudara yang hadir pada pagi hari ini, saudara, kalau saudara belum punya tertanam dalam gereja lokal, so you have to find it. Planted in the house of the Lord. Supaya hidup saudara punya order. Supaya saudara mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Saudara-saudara punya covering secara rohani.